Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketemu lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan dari channel BGR. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan mengenai materi Matematika SMP atau MTS kelas 8. Seperti apa? Tapi sebelumnya kalian jangan lupa, adik-adikku sekalian yang belum subscribe silahkan subscribe. Kenapa? Karena subscribe itu gratis. Oke, kita langsung aja ke daftar isi. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari untuk adik-adikku sekalian yaitu ada 5 bab. Dimana dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku sekalian yang belum subscribe ke channel BGR, caranya cukup mudah. Itu kita buka aplikasi YouTube, kemudian kita cari di kolom pencarian channel BGR, kemudian di enter. Nah, nanti ada muncul seperti ini, kemudian kalian klik tombol subscribe dan yang terpenting aktifkan loncengnya. Ini gratis tanpa pungutan biaya apapun. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. caranya bab 1 mengenai pola bilangan, bab 2 mengenai koordinat kartesius, bab 3 mengenai relasi dan fungsi, bab 4 mengenai persamaan garis lurus, dan bab 5 mengenai sistem persamaan linier dua variabel. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas ini bab yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai pola bilangan. Seperti apa? Ayo kita cekibrot. Nah, ternyata di bab 1 ini pola bilangan itu ada beberapa subbab. Di antaranya ada pola barisan konfigurasi, kemudian ada pola dan suku-suku barisan bilangan, ada juga barisan dan deret aritmatika, dan yang terakhir ada barisan dan deret geometri. Oke, berarti kita akan bahas yang poin A terlebih dahulu untuk bab yang pertama. Kita langsung ke pola barisan konfigurasi objek. Nah, ini ya, pola konfigurasi objek. Ini gambarnya, sumbernya dari dokumen penerbit. Nah, ini adalah susunan dari kartu bridge. Kartu bridge tahu? Yang ada jokernya itu ya. Nah, di dalam pola konfigurasi objek ini ada dua pokok materi yang akan kita pelajari di video pembelajaran part 1 ini atau bagian pertama ini. Oke, dari bahasan yang pertama yaitu mengenai apa sih pola bilangan, apa sih pola barisan bilangan gitu ya. Apa pengertiannya? Kita lihat langsung, tengok pengertian pola barisan bilangan. Perhatikan pola batang-batang korek api berikut. Nah, ini adalah susunan suatu pola yang dibentuk oleh suatu korek api. Tahu korek api adik-adik? Nah, yang suka merokok, nah awas ya, kalau udah kalian masuk SMP MTS jangan berani-beraninya kalian untuk merokok. Nah, kita lihat banyak batang korek api yang pada setiap polanya adalah, nah ini pola yang pertama. Ada berapa? Ada 1, 2, ada 3 korek api. Nah, ini pola yang kedua, pola ketiga, ini pola keempat. Pola kedua itu ada 5 batang korek api. Begitu seterusnya, ini pola ketiga ada 7, pola keempat ada 9. Seperti itu. Kemudian banyak batang korek api yang dibutuhkan pada pola berikutnya dapat ditentukan dengan menambahkan 2 batang pada pola sebelumnya. Kenapa demikian? Karena ini lihat, 3 ke 5 itu ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2, 7 ke 9 ditambah 2. Asik tidak belajar matematika? Asik. Nah, jadi kalau misalkan pola pertama dan pola kedua ditambah 2, berarti pola berikutnya juga harus ditambah 2. Jadi kira-kira adik-adik tahu nggak pola yang kelima berapa? Iya, yaitu 9 tambah 2, 11 batang korek api yang perlu dibutuhkan untuk membentuk suatu pola seperti ini. Nah, jadi kesimpulannya, barisan bilangan itu dapat diartikan sebagai susunan bilangan atau kumpulan bilangan yang memiliki keteraturan. Yang memiliki keteraturan atau yang mempunyai peraturan atau yang mempunyai syarat. Syaratnya ini kalau kalian mau menentukan pola berikutnya atau pola berapa gitu, pola 100, syaratnya harus apa? Harus ditambah 2 dengan pola sebelumnya. Harus ditambah 2 pada pola sebelumnya. Gitu.
pola kelima adalah 11, berarti pola keenam 11 tambah 2 berarti 13, seperti itu. Ocre, kita lanjut. Ikan yuk ikan cucut, yuk lanjut. Oke, yang kedua itu mengenai barisan bilangan khusus dan polanya. Nah, nama lainnya ini adalah jadi di dalam matematika ini ada yang namanya pola bilangan khusus ya. Ada pola bilangan khusus yang dia itu kalau misalkan dia harus ditambah 3 berarti harus ditambah 3. Seperti apa macam-macamnya nih? Yang pertama kita tengok barisan bilangan asli. Nah, artinya bilangan asli berarti dimulai dari angka berapa? Angka 1. Pola barisan bilangan asli sebagai berikut nih. Bilangan asli itu dimulai angka 1 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan positif hingga atau dan seterusnya. 1, kedua ini pola pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat, ini pola ke-6. Ini pola pertama 1 itu didapat dari 1. Pola kedua 2 didapat 1 tambah 1. Nah, ini lihat polanya. Ini 3 didapat 2 tambah 1. Ini 4 didapat 3 tambah 1. Ini 5 berarti didapat 4 tambah 1. Ini 6 berarti 5 ditambah 1, seperti itu. Jadi kita jumlahkan dengan dengan angka 1. Oke. Nah, jadi barisan bilangan asli adalah 6, habis 6 berapa tambah 1? 7, habis 7 berapa tambah 1? 8 dan positif hingga. Itu namanya pola bilangan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku sekalian yang belum subscribe ke channel PGR, caranya cukup mudah. Itu kita buka aplikasi YouTube, kemudian kita cari di kolom pencarian channel PGR, kemudian di enter. Nah, nanti ada muncul seperti ini, kemudian kalian klik tombol subscribe dan yang terpenting aktifkan loncengnya. Ini gratis tanpa pungutan biaya apapun. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Asli. Nah, yang kedua ada barisan bilangan ganjil. Tahu ganjil? Ya, yang tidak habis dibagi dengan 2 seperti itu. Nah, di sini ada 1, 3. Nah, ini tidak akan habis dibagi dengan bilangan 2 atau genap lah gitu ya. Ada 1, 3, 5, 7, 9, 11. Oke, kita dapat. Pola pertama 1 dari mana? Ya udah 1. Ini 3 dari mana? 1 tambah 2. Kemudian nah ini kan 1 tambah 2. Ini yang di bold, ini di bold. Polanya sama. Ini di bold. Ini lihat di bold, dihitamkan sama ya. Harus konsisten. Kalau misalkan suku sebelumnya harus ditambah 2, maka suku berikutnya harus ditambah 2. Pokoknya patokannya gini, kalau dari pola 1 ke pola 2 itu ditambah 2 sama dengan pola 2 ke pola 3 ditambah 2, maka pola berikutnya pasti sama, harus ditambah 2. Ini kan 11 dari mana? 9 tambah 2. Nah, ini nanti dan seterusnya berarti 11 tambah 2, 13. Nah, seperti itu. Oke, next kita tengok lagi macam yang ketiga nih, yang C. Barisan bilangan genap. Nah, berarti kebalikan dari ganjil. Kalau genap mah habis dibagi 2, kalau ganjil mah tidak habis dibagi 2. Berarti dimulai dari angka 2, 4. Kalau negatif 2, genap bukan? Iya, bukan. Tapi kalau negatif 2 itu adalah bilangan negatif. Ini 2 itu dari mana? 2. Ini 4 itu dari mana? 2. Ditambah 2 nih, di bold kan. Ini di bold, ini ditambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Seperti itu. Dan seterusnya sama aja kayak bilangan ganjil ya. Cuma kalau ganjil mah dimulai dari angka 1, 3, kalau ini mah 2, 4. Tapi polanya tetap semua dari pola 1 ke pola yang lainnya itu harus ditambah dengan angka 2 seperti itu. Oke, lanjut. Ikan cucut, yuk lanjut. Barisan bilangan segitiga. Nah, ini ada pola barisan bilangan segitiga sebagai berikut. Ini 1. Nah, ini jadi ini yaitu membentuk suatu segitiga ya. Nah, dan seterusnya. Oke, jadi ini ada angka 1. Ini 1, 2, 3 ada 3. Ini ada 6. Berarti dari mana? Ini kan 1 tambah 2. Ini 1 tambah 2 tambah 3. Polanya berarti ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Terus pola ke-5 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Terus pola ke-6 berarti 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 dan seterusnya seperti itu. Adik-adik Ocre mengerti? Paham? Ada pertanyaan? Bagus. Kita lanjut next. Ikan cucut. Yuk lanjut. Oke, yang kelima.
ada yang namanya barisan bilangan persegi panjang. Otomatis berarti polanya itu akan membentuk atau gambarnya akan membentuk suatu persegi panjang. Oke, kalau satu nggak mungkin. Nah, pasti dua. Ini dua. Ini berarti ada dua. Dua itu dari mana? 1 kali 2. Oke, ingat persegi panjang. Luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Berarti polanya juga ada perkalian. Panjang 1, lebarnya 2. Berarti 1 kali 2 berarti 2. Ini 6. 2. Panjangnya 3, lebarnya 2. Berarti 2 kali 3. Pola kedua 6. Pola ketiga berarti 3 tambah 4, 12. Pola keempat berarti 4 tambah 5, 20. Pola kelima berarti 5 tambah, sorry, bukan ditambah tapi dikali. Terus pola kelima itu pasti 5 dikali 6. Terus pola ke-7 itu 7 dikali 8 gitu. Liatin pola. Nah, ini samakan pola ocre berarti ini 2, 6, 12, 20. Terus ini kan suku keempat. Kalau suku kelima berarti tinggal di 5 dikali 6 berarti 30. Ocre lanjut next. Yang ke-6 barisan bilangan persegi atau bilangan kuadrat. Nah, kalau ini mah persegi panjang, ini mah persegi. Berarti kalau persegi mah ya bentuknya seperti persegi, nggak mungkin seperti segitiga. Iya. Ini oke, 1 persegi. 1 pangkat 2 1. Ini 4 kan? Berarti 4 itu dapat 2 pangkat 2 pola kedua. Ini pola ketiga 9 berarti 3 pangkat 2. Ingat, luas persegi apa? Sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Nah, ini didapat dari apa? Dari luas bangun, ya, dari luas bangun. Ini juga polanya itu didapat dari luas persegi panjang. Ini polanya didapat dari luas persegi. Ocre, kecepatan kakak? Kecepatan, iya, ngabret ya. Oke, kita next, kan cucut, yo lanjut. Oke, ini ada yang ke-7 yaitu pola barisan atau pola bilangan pada segitiga Pascal ya. Nah, di sini ada yang namanya diagonal 1 nih, diagonal 1, diagonal 2, diagonal 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah baris 3, baris 4, baris 2, baris 2, baris 1. Seperti itu. Jadi ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6. Ada 6 baris, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 diagonal. Oke, kita tengok beberapa sifat barisan bilangan pada segitiga Pascal sebagai berikut. Yang pertama, pada setiap baris itu diawali dan diakhiri dengan bilangan 1. Nih, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 diawali dan diakhiri dengan angka 1. Itu sifat pertama. Kemudian sifat yang kedua, setiap bilangan diperoleh dengan menjumlah 2 bilangan di atasnya kecuali bilangan pada baris pertama dan kedua. Oke, kecuali ini baris pertama, ini baris kedua. Ini mah 1 1 1, kecuali kan tidak dijumlah. Nah, baris ketiga ini 1. Ini kenapa 2? Dijumlah 1 ditambah 1 sama dengan 2, kasih angka 1. Kemudian baris keempat 1. Nah, ininya berarti 1 ditambah 2 3. Baris pola yang ini berarti 2 ditambah 1 3. Ini tetap 1. 1 terus 1 ditambah 3, ini baris ke-5. 1 ditambah 3 4, kemudian 3 ditambah 3 6, kemudian 3 ditambah 1 4, ini 1 dan seterusnya seperti itu. Ocre. Kemudian bilangan dalam satu diagonal membentuk suatu barisan. Misalnya diagonal pertama ini diagonal 1 1 1 1 1 barisan bilangan konstan. Konstan itu berarti tetap ya. Kemudian bilangan kedua 1 2 3 4 5, ini bilangan apa? Bilangan asli. Kemudian diagonal ketiga bilangan apa? 1 3 6. Nah, ini pola apa? Pola segitiga. Nah, seperti itu dan seterusnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku sekalian yang belum subscribe ke channel BGR, caranya cukup mudah. Itu kita buka aplikasi YouTube, kemudian kita cari di kolom pencarian channel BGR, kemudian di enter. Nah, nanti ada muncul seperti ini, kemudian kalian klik tombol subscribe dan yang terpenting aktifkan loncengnya. Ini gratis tanpa pungutan biaya apapun. Ocre. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Ya, Ocre. Next. Contoh soal nih, perhatikan pola noktah berikut. Ini 1, ini pola suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Ada berapa noktanya? Ini yang suku pertama ada 1, suku kedua ada 4,
Terus ini suku ketiga ada 1 2 3 4 5 6 7. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti ini 1 4 7 10. Nah, maka kita jawab dari gambar diperoleh noktanya. Gambar ke-1 itu ada 1, gambar kedua itu ada 4, gambar ketiga ada 7, gambar keempat ada 10. Pertanyaannya apa? Berapa nokta pada pola ke-18? Ini lihat, pola kedua itu didapat 1 tambah 1 kali 3, 1 tambah 2 kali 3, 1. Nah, dikali 3 nya tetap yang berubah ini 1 2 3. Berarti kalau pola 18 berarti 1 ditambah 17, ini kan 4, ini 3, 1 ditambah 17 dikali 3 hasilnya 52. Nah, jadi banyak nokta pada pola ke-18 adalah 52. Nah, seperti itu Ocre. Nah, buat evaluasi buat anak-anakku sekalian yang khususnya sekolah di MTS Nurul Falah Cimahi, buat kelas 8E dan 8F, silakan kalian buat satu contoh soal yang berkaitan dengan pola konfigurasi ini ya, dan juga jawabannya. Jangan lupa nanti dipoto dan dikirim ke Bapak Ocre. Nah, segitu aja yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Anak-anakku sekalian tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.